Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas hukum bisnis. Kali ini, saya ucapkan selamat pagi pada rekan-rekan mahasiswa yang masih terus stay tune untuk menonton video pembelajaran kita untuk kelas hukum bisnis. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk-bentuk hukum badan usaha. Ya. Adapun penjelasannya, yang pertama adalah ini, kita langsung saja. Yang pertama adalah perusahaan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa perusahaan adalah bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, kemudian bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Ya, jadi memang ya namanya usaha, perusahaan, bentuk idealnya adalah sebuah usaha yang dijalankan dengan terus-menerus. Tujuannya adalah memang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau ada usaha yang rugi terus, itu bukan perusahaan. Nah, karena hakikatnya perusahaan itu adalah sesuatu yang sengaja didirikan untuk tujuan keuntungan. Nah, kalau merugi terus itu bukan perusahaan ya. Itu namanya mengorbankan diri. Oke. Lanjut. Di dalam hukum bisnis, bentuk badan usaha yang berbadan hukum itu ya sekiranya mungkin ada 6 poin. Yang pertama adalah persekutuan perdata. Yang kedua adalah firma, persekutuan komanditair, kemudian perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN. Begitu juga BUMD, tapi bedanya BUMD dibuat di lingkup wilayah pemerintah daerah. Kemudian persekutuan perdata. Jadi persekutuan perdata ini adalah pengertiannya. Yang pertama adalah suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, di mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu yang sifatnya awal atau modal dari sebuah usaha ke dalam persekutuan dan maksud untuk membagi keuntungan. Ya. Nah, ini biasanya persekutuan perdata ini dibuktikan dengan kontrak bisnis. Nah, jadi kontrak bisnis yang kemarin yang kita maksud adalah segala sesuatu yang bersifat kontrak di dalam urusan-urusan bisnis. Nah, itu. Kemudian persekutuan firma. Jadi kalau namanya persekutuan, yang namanya dengan persekutuan ini berarti ada sesuatu, ada seorang, ada 2 orang atau lebih yang melakukan kesepakatan untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, selain persekutuan perdata tadi itu, ada juga persekutuan firma. Jadi firma ini adalah perusahaan yang bergerak dan didirikan oleh kesepakatan bersama dari 2 orang atau lebih. Nah, suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi satu branding, orangnya banyak di dalam. Tapi saling membantu bagaimana caranya perusahaannya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.
Nah, unsurnya adalah ya satu, menjalankan usaha bersama, kemudian dengan nama bersama atau firma, kemudian tanggung jawab sekutu secara pribadi atau secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai perusahaan yang berdiri dengan apa namanya? Dengan background firma. Iya, yang pertama itu ada Nike, kemudian Diadora, Converse sama Vans. Iya, yang itu contoh-contohnya. Yang orang sudah banyak tahu bahwa perusahaannya itu adalah perusahaan firma adalah Nike, Diadora, Converse, Vans. Jadi memang perusahaan ini, misalnya kayak Nike begini, Nike itu kan banyak produknya kan, bukan hanya sepatu, ada juga baju, ada juga apa lagi. Pokoknya banyak lah, dia yang bergerak di bidang olahraga ya. Nah, di tiap-tiap orang ini, di tiap-tiap anggotanya atau membernya, itu fokus kepada satu produk. Misalnya si Nike ini ada si A ini bergabung di perusahaan firma Nike. Jadi si A misalnya khusus memproduksi sepatu, si B misalnya khusus memproduksi baju olahraga atau jersey dan lain sebagainya ya. Kemudian memang branding dari firma Nike ini itu sudah mendunia, bukan hanya satu cabang olahraga yang menjadi produk-produk mereka, tapi banyak ya. Hampir semua cabang olahraga itu dijajal oleh Nike untuk menciptakan produk-produk untuk olahraga. Nah, ini prosedurnya. Satu, membuat perjanjian yang mana produknya adalah akta pendirian firma, kemudian pendaftaran. Akta pendirian harus didaftarkan ke Panitiran Pengadilan Negeri di wilayah mana perusahaan firma itu didirikan. Misalnya kalau di Indonesia ya dia harus didaftarkan di Kepanitiran Pengadilan Negeri di Indonesia. Kemudian pengumuman diumumkan melalui berita acara negara untuk diumumkan sebagai perusahaan firma. Berikutnya ada persekutuan Komanditair atau biasa disebut CV atau bahasanya singkatan dari Komanditair Vetnoskap. Diatur dalam Ketentuan Umum Hukum Dagang pasal 19 sampai 21. CV merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu. Iya, makanya dikatakan bahwa CV dan firma ini merupakan masih satu karakter perusahaan bisnis yang punya model yang hampir sama, karena sama-sama memiliki anggota member dari perusahaan tersebut, dan orang-orang yang termasuk dalam member perusahaan tersebut saling mensupport bagaimana caranya pertumbuhan perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan bagi semua membernya. Nah, dalam CV ini ada dua jenis karakter member di dalamnya. Yang pertama, ada sekutu komplementer, yaitu sekutu yang aktif mengelola perusahaan dan juga menginvestasikan modalnya di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada juga sekutu komanditair. Jadi sekutu komanditair ini sekutu yang pasif. Dia hanya memberikan modalnya dipercayakan kepada si sekutu komplementer untuk mengelola uangnya atau modalnya. Dalam hal ini pengembangan usaha di dalam CV tersebut.
Jadi dia menginvestasikan entah itu barang ataupun modal. Seperti yang kita sering lihat, misalnya ada CV yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, misalnya ada si member yang hanya mempercayakan misalnya alat beratnya digunakan di dalam CV itu untuk keuntungan organisasi, organisasi bisnis ya. Ya, ini dalam CV. Sehingga jangan heran, biasa kita lihat ada orang itu tidak pernah ke kantor, tidak pernah ke CV itu, tapi modalnya bergerak terus, berjalan terus. Itu karena ada aset yang diinvestasikan dalam CV itu yang menjadi keuntungan. Tentunya hasilnya dibagi sama sesuai dengan kesepakatan dalam CV itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian firma, perbedaan si firma dan perbedaan si CV. Kalau dalam firma itu syarat pendirian diatur dalam KUHD. Hanya terdapat sekutu aktif, semua aktif, tidak ada yang pasif dalam firma. Tanggung jawab sekutu itu tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Nah, firma pilot, semua sekutu pilot. Artinya kalau perusahaan itu bangkrut, maka semua harus menanggung resiko kebangkrutan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau CV itu syarat pendirian tidak diatur secara jelas. Kemudian ada dua sekutu komplementer dan komoditair. Tanggung jawab sekutu komplementer adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Kemudian tanggung jawab sekutu komoditair terbatas hanya pada modal yang diserahkan kepada persekutuan. Jadi dia hanya bertanggung jawab kepada modal atau misalnya alat dan bahan yang diserahkan kepada CV untuk dikelola. Kemudian CV pilot, sekutu komplementer itu pilot juga. Pilot itu ibaratnya terjadi keadaan, kondisi yang krisis yang memungkinkan perusahaan bisa bangkrut. Jadi setelah pilot yang berkepanjangan mungkin perusahaan akan bangkrut. Nah, kemudian ada namanya PT atau perseroan terbatas. Undang-undangnya adalah nomor 40 tahun 2007. Jadi PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Iya, jadi PT ini adalah perusahaan atau perusahaan yang disebut sebagai perseroan terbatas, yaitu merupakan singkatan dari PT itu sendiri. PT ini dibangun dari saham para investor. Jadi setiap perusahaan PT itu memiliki jumlah pemilik saham dalam perusahaan itu. Misalnya seperti Bakri Group. Ya, Bakri Group itu ya Pak Bakri sendiri memiliki 50% lebih pemegang saham dari perusahaan itu sendiri. Kemudian sebagiannya, sisa dari 50% itu dipegang oleh orang lain. Tetapi juga merupakan orang yang sebagai pendiri dari perusahaan itu, atau bisa jadi adalah orang yang telah membeli sebagian dari saham yang dibangun oleh orang lain. Nah, jadi seperti itu. Syarat pendirian PT yang pertama perjanjian antara dua orang atau lebih. PT itu harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Kecuali untuk perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi hanya satu pemilik saham dalam perusahaan itu, kecuali seperti itu. Tapi biasanya pada umumnya perusahaan perseroan terbatas
itu didirikan bukan hanya satu orang, tapi memiliki pemilik saham lebih dari satu orang. Ya, kecuali PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, yaitu misalnya BUMN. Atau perseroan yang mengelola bursa efek, kemudian lembaga clearing dan lembaga lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal. Kemudian yang kedua, dibuat dengan akta autentik di muka notaris. Ya, jadi nanti ada akta notarisnya pendirian perusahaan itu. Mana tahu kalian suatu saat itu mau membuat perusahaan PT, ya harus dibuktikan dengan akta autentik yang ditandatangani di depan notaris. Kemudian yang berikutnya modal dasar. Jadi PT itu harus memiliki modal di paling minimal 50 juta. Kecuali ada bidang usaha tertentu yang mungkin dianggap tidak masalah apabila modalnya di bawah dari 50 juta. Jadi mungkin ada sebuah perusahaan yang ya normalnya minimal memiliki modal di bawah dari 50 juta. Itu diatur dalam undang-undang itu sendiri. Atau dengan jumlah modal yang minimal lebih besar dari 50 juta. Ada juga yang seperti itu. Ya, yang jelas semua modal dasar ini diatur dalam undang-undang. Kemudian setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham. Nah, makanya tadi saya bilang, kadang ada satu orang itu yang mengambil saham itu 50% lebih dari jumlah dari 100% saham. Selebihnya dipegang oleh pendiri yang lain. Kecuali si pendiri ini menjual ke orang lain yang bukan pendiri. Tapi akhirnya nanti menjadi seseorang yang tergabung dalam perseroan terbatas itu dan sebagai pemegang saham. Salah satu pemegang saham. Prosedur pendirian PT yang pertama, perjanjian tertulis, kemudian pembuatan akta pendirian di depan notaris, pengesahan Menteri Hukum dan HAM, kemudian pendaftaran perseroan, pengumuman dalam berita acara negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa sebuah perusahaan perseroan terbatas telah berdiri. Alasannya apa? Supaya tidak ada orang yang membuat usaha atau jenis nama usaha, bukan jenis usaha ya, tapi nama usaha yang sama. Coba, karena Anda bisa bayangkan apabila ada perusahaan yang namanya sama, titik komanya sama, maka akan sulit untuk dideteksi di dalam pemerintahan. Ini kaitannya dengan pembayaran pajak, akan sulit dideteksi. Nah, sehingga makanya tidak boleh ada nama perusahaan yang sama, supaya mudah dikenali yang mana si A, yang mana si B. Itulah. Jadi kalau ada yang bilang apalah arti sebuah nama, nah dalam pembuatan perusahaan, arti sebuah nama sangat penting, karena untuk bisa membedakan mana perusahaannya si A dan mana perusahaannya si B. Kalau perusahaan sama namanya, ya itu agak sulit gitu mendeteksi. Si A-nya yang mana, si B yang mana. Nah, seperti itu. Organisasi PT ada RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Kemudian direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dewan Komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi. Ya. Permodalannya itu satu, modal dasar, kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar pendirian perseroan. Kemudian permodalan berikutnya ada modal yang ditempatkan atau kekayaan berupa uang yang telah ditentukan prosentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan. Iya. Kemudian modal disetor ya maksudnya.
Jadi kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal yang ditempatkan yang harus dibayarkan tunai oleh para pendiri pada saat pendirian perusahaan. Jadi ini berdasarkan kesepakatan si pendiri itu, ya. Jadi kalau misalnya kita sepakat, misalnya saya sepakat menyetor uang dengan jumlah 20 juta. Si B 20 juta, si C 10 juta. Artinya bahwa bagian si C dan si B dan si A itu akan berbeda. Kenapa? Karena berbeda juga modal yang dimasukkan dalam pendirian perseroan terbatas ini. Jumlah modal perseroan. Nah ini ada pada pasal 32 dan pasal 33 undang-undang yang mengatur tentang perusahaan terbatas. Ini modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta. Paling sedikit 25% atau 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 32. Oke. PT TBK adalah PT yang menjual sahamnya ke masyarakat luas melalui pasar modal. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ada orang yang tadinya sebagai pendiri tapi mungkin karena alasan satu hal dan lain hal dan akhirnya harus menjual sahamnya, maka dia masuk di pasar modal. Dia masukkan ke pasar modal untuk dijual. Hei kalian yang memiliki modal, silakan beli ini perusahaan saya. Nah, gitu. Dengan tujuan untuk menghimpun modal guna pengembangan usahanya. Ya. Ini ada persyaratan ke publik, adanya kesepakatan pemilik perusahaan untuk go publik yang dituangkan dalam RUPS. Ditetapkannya penjamin emisi, adanya laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dilakukannya perubahan anggaran dasar. Pengajuan letter of intent kepada Bapepam LK sekarang itu namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berbadan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Iya. Umumnya kita ini pasti banyak yang sudah lihat ya model-model koperasi atau orang yang bergerak di bidang koperasi atau orang yang sedang membuat bidang usaha koperasi ya. Koperasi harus berbadan hukum, yaitu dengan jala akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Jadi koperasi ada dua, ada koperasi yang dibuat oleh masyarakat umum, nantinya disebut swasta, kemudian ada koperasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi koperasi juga, ini ada dikatakan bahwa koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Iya. Ini prosedurnya: akta pendirian, anggaran dasar. Ya. Jadi ada rapat pembentukan koperasi, kemudian ada permohonan pengesahan, terdiri dari 3 poin. Organisasi koperasi, rapat anggota, pengurus koperasi, pengawas. Simpel aja dia. Kemudian koperasi itu modalnya adalah satu, bisa dari modal sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Atau modal pinjaman, dapat berasal dari anggota koperasi lain, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan sumber-sumber lain yang sah. Itu bisa menjadi modal dari koperasi. Kemudian sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain, termaksud pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Setelah, ya ini hitung-hitungannya ya, nanti kamu baca saja. Kemudian badan usaha milik negara, BUMN, kalau ini jelas ya. BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini contoh-contohnya.
Ini adalah contoh-contoh dari perusahaan atau badan usaha milik negara. Ada Antam, ada Garuda Indonesia, Telkom, PLN juga termasuk Pos, BRI, Pegadaian, dan lain sebagainya. Bentuk BUMN biasanya satu, dia merupakan perseroan, kemudian bisa perum atau perusahaan umum, ini adalah maksud tujuannya, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat, serta bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sama juga dengan perum, kurang lebih seperti itu. Ini organisasi perum, nanti kamu baca. Kemudian modelnya hampir sama dengan perusahaan juga, isinya ada RPS, ada direksi, ada dewan komisaris. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah terus menonton video pembelajaran ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.